Selamat berjumpa kembali bersama saya, Ibu Ana, dalam pembahasan jarak titik ke bidang. Ini teorinya silakan nanti dibaca sendiri ya. Silakan dibaca sendiri teorinya. Nah, saya mulai langsung ke halaman ini. Jarak antara titik dan bidang. Jarak antara titik A ke bidang V itu adalah jarak adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan bidang V secara tegak lurus. Jadi kalau ada bidang V, A-nya di atas, dia harus tegak lurus dulu. Nah, teori tegak lurus itu ada di atas tadi. Sebuah garis akan tegak lurus bidang jika dia tegak lurus dengan dua buah garis yang berpotongan pada bidang itu. Ya. Nah, jadi syaratnya sama seperti titik ke garis. Titik ke bidang juga harus tegak lurus. Ya. Kita lihat. Nah, contohnya kita lihat sini. Ada bangun ruang. Panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik B dengan bidang DCGH. Lihat. B-nya di sini, DCGH itu di belakang. Yang disebut jarak yang mana? Itu yang tegak lurus sama bidang. Yang tegak lurus sama bidang itu BC. Kenapa BC? Karena BC itu tegak lurus dengan si DC. Dan BC tegak lurus juga dengan si GC. Lihat, BC, DC dan DC nih, dan GC itu saling tegak lurus juga. Nah, dua garis berpotongan tegak lurus, BC tegak lurus. Maka bisa disimpulkan bahwa BC tegak lurus dengan DCGH. Ya. Kita lihat yang ini. Panjang ruas garis CD. Mana CD? Saya ganti warna deh ya. CD. Nah, yang CD ini, yang ungu, adalah jarak titik C dengan bidang ADHE. ADHE itu yang ini. Kenapa? Ya, karena dari C ke ADHE, si CD itu, CD tegak lurus dengan AD. CD juga tegak lurus dengan DH. Maka otomatis CD tegak lurus dengan ADHE. Ya, jadi dia harus tegak lurus dengan dua garis yang berpotongan, maka dia akan tegak lurus bidang. Sama seperti yang nomor 2, kita lihat panjang ruas garis KN. Mana KN? Nih KN. KN ini katanya jarak antara titik K dengan MNRQ. Ya, yang tegak lurus MNRQ itu KN. Jadi kalau diilustrasikan, tiang bendera itu tegak lurus lapangan. Ya, KN itu tegak lurus. Jadi kalau lapangannya MNRQ, tiang bendera itu si KN. Gitu ya. Nah, lalu panjang ruas garis OP. Nah, lihat si OP. OP itu yang depan. Saya ganti warna lagi hijau. Nih, si OP. Katanya OP ini adalah jarak antara O dengan bidang LMQP. Ya. Jadi kalau bentuknya balok atau kubus gampang ya. Ini juga sama. HE. HE itu jarak antara H dengan ABFE. Ini H-nya di sini. Di atas H-nya di sini. ABFE-nya di sini. Maka jaraknya adalah si HE. Tegak lurus. Jadi anggap bidang itu lapangan, HE-nya itu tiang bendera. Panjang ruas garis CG. Kita lihat yang CG sekarang. CG. Nah, ini CG. Katanya adalah jarak antara titik C dengan bidang EFGH. EFGH. Nah, EFGH yang tutupnya ya. Jadi kalau EFGH itu kita anggap lapangan, maka tiang benderanya itu adalah si GC. Ya, ini tegak lurus bidang. Gitu ya, prinsipnya itu. Kita lihat contohnya. Diketahui kubus ABCD dengan panjang rusuk 8 cm. Panjang rusuknya 8. Saya ganti merah aja ya. Saya ganti 8. Jarak titik A, mana A? A ke bidang BDHF. Lihat, kalau kita anggap BDHF ini lapangan, maka yang tegak lurus lapangan tuh yang mana? Nah, bisa kita lihat di sini, mana yang tegak lurus DB? Yang tegak lurus DB itu AC, karena dia kubus. Ya, kalau kubus pasti diagonalnya saling tegak lurus. Di sini dia pasti siku-siku di sini. Ya.
pertama si AC itu tegak lurus sama si DB. DB. Terus si AC tegak lurus mana lagi? Ternyata si AC juga tegak lurus dengan FB. Nah, dia tegak lurus bersilangan dengan si FB. Ya, AC itu tegak lurus FB. AC tegak lurus bersilangan. Dia tegak lurus bersilangan juga boleh ya dengan FB. Maka otomatis ini FB. Maka otomatis AC itu tegak lurus dengan DBFK. DBFK. Nah, berarti jaraknya yang mana? Ya, jaraknya dari A ke tengah-tengah sini. Ya, sama sini. Oh ya, AO. Berarti hitung AO. Kita tahu AO itu adalah setengah dari AC. Ya, AO itu setengah dari AC. AC itu diagonal bidang, diagonal sisi. Kalau sisinya 8, 8 akar 2. Jadi AO sama dengan setengah dari 8 akar 2. Jadinya 4 akar 2. Gitu ya. Lanjut, nomor 3. Contoh. Sekarang 5. 5 segi 4 beraturan TABCD, panjangnya 16 cm. AB-nya 16, TA-nya 24. Jarak titik T ke bidang ABCD. ABCD itu alas. Mana yang tegak lurus alas? Yang seperti tiang bendera itu ya pasti dari T ke pusat sini. Ya. Nah, ini dari T ke pusat sini. Nah, ini kalau O di sini, maka ini TO. Ya. Maka jarak T ke bidang ABC adalah TO. TO tegak lurus DB. TO juga tegak lurus dengan AC. Maka kesimpulannya TO pasti tegak lurus dengan bidang A, B, C, D. Nah, kalau ditanya berapa TO-nya, ya berarti kita lepaskan aja paling gampang TAC. Gitu ya. T, A, C. O-nya tengah-tengah sini. Kayaknya Pythagoras bisa ya. Lihat, kalau rusuknya 16, AC pasti 16 akar 2. TA-nya 24. Oh, ini mah pakai Pythagoras langsung ketemu. Berarti TO, kok susah ya ini. TO itu sama dengan akar dari 24 kuadrat dikurangin AO kuadrat. Ya. Akar dari 24 kuadratnya, kalau saya malas hitung saya gini aja. AO itu adalah 8. Oh, nggak bisa malas hitung ya, harus dihitung ya. 8 akar 2 kuadrat. Ini sama dengan akar dari ini 24 kuadrat dikurangin 8 akar 2 itu 8 tuh 64. Akar 2 itu dikuadratin 2. Gitu ya. 24 sendiri adalah 6 kali 4 ya. Nah, ini saya kenal hitung jadi 6 kuadrat dikali 4 kuadrat dikurangin 64 kali 2. Berarti di sini 6 kuadrat. 6 kuadrat itu adalah 36 ya. Apa yang bisa keluar ini? Oh, 8 kali 3 aja ya. Ini 8 kali 3. Berarti 8 kuadrat itu 64. Ini 64-nya saya bisa keluarin. Akar dari 64, sisanya adalah 3 kuadrat dikurang 2. Akar 64 itu adalah 8, akar 9 kurang 27. Ya, maka TO adalah 8 akar 7. Kita lihat contoh berikutnya.